etis nih. Jadi pemerintah sebenarnya mendengarkan nih unek-unek dari PMI itu sebenarnya ya Pak Ibu ya. Betul Kita sekali. berikan fasilitas full pembebasan untuk PMI pada saat registrasi IMEI. Halo Blaster, kembali lagi di Blast Bea Cukai Blitar Podcast. Kali ini kita akan update ketentuan terkait registrasi IMEI bersama narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman. Selamat datang Bapak Wahibul Mubarok. Selamat datang semuanya. Nah, beliau ini adalah pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai pertama di Bea Cukai Blitar yang sudah berpengalaman di berbagai kantor nih sepertinya Pak Wahibul. Boleh diceritakan pernah bertempat di kantor mana saja? Baik, Mbak Citra, perkenalkan dulu. Nama saya Wahibul Mubarok. Pengalaman kerja saya di Bea Cukai, saya gabung di Bea Cukai mulai tahun 2006. Penempatan awal saya ada di Balikpapan, kemudian lanjut ke Samarinda itu di kantor Pabean, kemudian lanjut ke Tanjung Priok, selanjutnya balik lagi saya ke Balikpapan, kemudian ke Samarinda lagi, dan terakhir sebelum masuk gabung dengan Bea Cukai Blitar, saya ada di perbatasan di Bea Cukai Nunukan. Berarti sudah berapa lama bekerja di Bea Cukainya? Sudah berapa puluh tahun ini? Puluh tahun atau belasan tahun? Yang pasti puluhan tahun ini, karena lebih dari 10 ini. Lebih Jadi dari 10 saya perkiraan kurang lebih 18 tahun. 18 tahun di Siap Bea Cukai. gabung di Bea Cukai. Luar biasa. Sudah tidak diragukan lagi ya ini Blaster pengalamannya. Nah, kalau untuk registrasi IMEI, sudah pernah menangani di kantor mana? Baik, awal muncul registrasi IMEI ini pas saya ada di Bea Cukai Nunukan. Pada saat itu ada pandemi COVID, di mana pandemi COVID itu salah satu pos yang dibuka adalah terminal kedatangan Nunukan. Itu kurang lebih di tahun 2021 itu sudah melakukan pelayanan terkait registrasi IMEI khususnya buat deportasian PMI. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi mulai tahun 2021 saya sudah menangani IMEI dan alhamdulillah di Bea Cukai Blitar ini juga ada pelayanan IMEI untuk khususnya untuk penumpang. Penumpang. Baik. Kalau di Nunukan sendiri itu kebanyakan dari mana? Dari luar negeri, dari Malaysia atau dari Brunei? Nah, kalau di Nunukan itu sendiri itu dari Malaysia, tepatnya pemasukan dari Tawau Malaysia menuju ke Nunukan di Kalimantan Utara. Sebagian besar juga melalui via darat ya itu Pak Wahibul ya? Nah, untuk via daratnya tidak ada. Oh, tidak ada? Tidak ada. Oh, berarti itu kedatangan ya? Penumpang dengan kapal laut. Oh, kapal laut. Kapal laut. Baik. Nah, kalau untuk persyaratan sendiri dan ketentuannya apakah masih sama nih dengan sebelumnya? Teman-teman yang belum nonton registrasi IMEI Part 1 jangan lupa nonton, ada linknya di atas dan juga nanti kita cantumkan di description box-nya. Nah, silakan Mbak Wahibul, gimana untuk ketentuan persyaratannya masih sama nggak? Baik, Mbak Citra, secara umum ketentuannya adalah sama. Tetapi dalam pergeserannya, perkembangannya memang ada beberapa perubahan. Khususnya terkait pembebasan yang kewajiban pabeannya untuk teman-teman warga PMI. PMI. Berarti untuk secara umum untuk persyaratannya ya, masih sama. Berarti tetap sama ya, Blaster, yaitu paspor, tiket atau boarding pass, sama HP yang didaftarkan ya yang wajib ya. Betul sekali. Kemudian tentunya yang bersangkutan harus langsung mendaftar pada harus saat kedatangan. Harus sesuai dengan nama yang ada di paspor dan tiketnya. Betul sekali Mbak Citra. Kalau untuk tarif sendiri masih sama ya Pak Wahibul ya untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Boleh dijelaskan ulang Pak Wahibul? Baik, untuk tarif itu sendiri dari regulasi awal sampai dengan sekarang tetap. Karena ini perlakuan untuk penumpang ya khususnya ya, itu 10% untuk bea masuk, kemudian 11% untuk PPN, dan PPh itu ada 2 tarif. Perbedaannya yaitu ketika memiliki NPWP itu tarifnya 10%, tapi kalau belum punya NPWP itu adalah 20%. Kalau untuk jangka waktu maksimal mendaftarkan IMEI masih sama nggak seperti ketentuan sebelumnya? Baik, untuk saat ini masih sama, yaitu pada saat kedatangan sampai dengan 60 hari itu masih bisa mendaftarkan IMEI-nya. Ya, masih untuk sama AKT-nya teman-teman. Mbak Citra ya. Ya.
Berarti masih bisa daftar sampai 60 hari sejak kedatangan. Tapi kalau sudah ada lebih dari itu, Secara otomatis sistem akan mengblok dan tidak ya bisa untuk seperti itu ya mendaftar. teman-teman. Oke. Nah, untuk fasilitas nih, fasilitas kita bicarakan fasilitas yang secara umum dulu untuk seluruh penumpang yang baru datang dari luar negeri, apakah masih sama mendapatkan pembebasan sebesar 500 US dollar? Baik, karena ini pertanyaannya masih sama atau bukan, benar jawabannya bahwasanya masih sama, yaitu karena ini mengadop dari sistem regulasi terkait penumpang. Jadi memiliki hak untuk pembebasan senilai 500 US dollar. Seperti itu Mbak Citra. Oke. Untuk pembebasan senilai 500 US dollar ini jika dilakukan registrasi pada saat kedatangan di bandara itu saja ya Pak Waibul? Betul sekali. Jadi gini buat atensi teman-teman Blast juga nih. Ketika teman-teman dari luar negeri masuk ke dalam negeri dan membawa HKT, apa itu HKT? Handphone, komputer genggam dan juga tablet, itu pastikan pada saat kedatangan di terminal penumpang itu mendaftarkan IMEI-nya, memberitahukan untuk mendaftar IMEI karena hak untuk 500 US dollar itu ada pada saat di terminal kedatangan. Setelah teman-teman Blast itu keluar dari terminal kedatangan, maka hak pembebasan 500 US dollar itu akan gugur. Gugur. Tapi kalau misalkan nih teman-teman blaster dari luar negeri harus transit dulu, misalkan dari luar negeri tujuan akhirnya di Juanda, tapi transit dulu nih di Cengkareng. Nah itu mereka nggak keburu untuk daftar di email di Cengkareng, gimana nih solusinya Pak Waibul? Baik, teman-teman pastikan ketika memang terburu-buru karena memang misalkan transit di Cengkareng Mbak Citra ya, itu pastikan untuk scan barcode-nya dulu. Karena itulah yang menjadi kunci nanti memperoleh hak untuk mendapat pembebasan 500 US dollar. Mungkin seperti itu Mbak Citra. Berarti nanti blaster yang dari luar negeri itu harus scan barcode 2 kali kalau dia mau meregistrasikan emailnya. Yang pertama untuk custom declaration dan yang kedua untuk barcode registrasi email. Seperti itu ya Pak Wimbul? Betul sekali Mbak Citra. Baik, setelah nanti blaster scan 2 kali barcode-nya atau menyerahkan kode ya Pak Wimbul kalau barcode-nya tidak muncul ya? Baik, mungkin seperti itu. Karena memang itu ketika barcode-nya itu scan tidak bisa, nanti ada kode barcode itu sendiri di bawahnya yang bisa diinput oleh petugas. Nah, nanti kalau sudah diinput oleh petugas, nanti akan ada muncul penelitian lebih lanjut. Betul, nanti ada keterangan di bawahnya, penelitian lebih lanjut, dan ada batas waktu kapan harus registrasi. Nah, itu jangan lupa diperhatikan juga ya Blaster ya, batas Betul, waktunya batas waktunya. untuk pembebasan itu melekat pada penumpang itu ya Pak Wibul ya. Betul sekali. Kemudian akan dilanjutkan penelitiannya di kantor bea cukai terdekat, tempat Betul. tinggal. Bisa di bea cukai terdekat dengan batas waktu tentunya ya, jangan sampai lewat batas waktu. Karena kalau sudah lewat batas waktu, sudah tidak mendapatkan atau tidak bisa mendaftar untuk mendapat pembebasan 500 US dollar. Ya. Nah, untuk batas waktu sendiri supaya mendapat pembebasan nih yang tercantum di bawah barcode penelitian lebih lanjut itu berapa hari sih Pak Wahibul? Nah, sesuai regulasi di Perdirjen Bea Cukai nomor yang terbaru yaitu nomor 7 tahun 2023 itu adalah 5 hari. 5 hari termasuk hari libur berarti ya Pak? Termasuk hari libur dihitung karena ini bukan hari kerja. Tuh, ya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman Blaster ternyata sudah lewat itu dari hari yang sudah ada batasnya di penelitian lebih lanjut barcode-nya, sebenarnya masih bisa kan mereka daftar email? Bisa sekali, yang penting tidak lewat tadi 60 hari. Dengan pengenaan tarifnya sesuai dengan ketentuan tentunya ya Pak Wibul? Secara otomatis tadi prinsipnya dapat hak pembebasan 500 US dollar itu pada saat kedatangan dan didaftar di terminal kedatangan. Luar dari itu gugur. Baik, kecuali sudah scan barcode 2 kali. Betul sekali. Kalau teman-teman mau tahu gimana sih cara simulasi penghitungan registrasi emailnya, nanti akan kita cantumkan di akhir video ya, jadi tonton sampai habis. Nah, selanjutnya nih, ada ketentuan terbaru lagi nggak Pak Wahibul? Untuk fasilitas, kira-kira ada fasilitas apa lagi nih yang diberikan untuk para penumpang atau untuk siapa, ada nggak?
Ngomong. Ada Mbak Citra, yaitu terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023, itu ada yang mengatur khusus untuk pegawai migran Indonesia. Oke, pekerja migran Oh iya, Indonesia. maaf, pekerja migran Baik, Indonesia. atau kita singkat PMI. PMI, betul Apa sekali. ini fasilitasnya Pak Wahibul? Nah, tentunya ini tetap kembali kepada dia statusnya sebagai penumpang, Mbak Citra. Nah, ini fasilitasnya itu hanya dalam 1 kali pendaftaran dalam 1 tahun. Jadi teman-teman Blast ini harus menjadi atensi nih. 1 kali, dan itu paling banyak 1 kali pendaftaran itu adalah 2 unit handphone atau HKT dan yang lainnya. Yang termasuk handphone, komputer genggam dan juga tablet. Itu maksimal 2 unit pada saat pendaftaran, dan itu adalah berlaku 1 tahun. 1 tahun 1 kali dan pembebasannya full. Pembebasannya full, itu bebas semua. Jadi bea masuknya bebas, kemudian PDRI-nya yang PPN tidak dipungut, dan PPh 22 impor dikecualikan. Wih, Mantul loh. gratis nih. Jadi pemerintah sebenarnya mendengarkan nih unek-unek dari PMI itu sebenarnya ya Pak Wahibul ya. Betul Kita sekali. berikan fasilitas full pembebasan untuk PMI pada saat registrasi IMEI. Tapi apakah ada ketentuan tambahan untuk persyaratannya untuk PMI? Oh ya, jelas. Karena namanya ini, barang yang dikatakan legal itu statusnya harus jelas. Dan kami memberikan pelayanan harus berstatus jelas, yaitu berstatus PMI, pekerja migran Indonesianya harus jelas. Karena ini nanti terkait dengan kontrak kerja yang ada di luar negeri. Baik. Ya, jadi ketika dia terverifikasi sebagai pekerja migran Indonesia, maka dia berhak mendapatkan yang saya sampaikan tadi. Oke, berarti untuk menunjukkan bahwa dia adalah pekerja migran Indonesia atau PMI, apakah PMI itu harus menunjukkan suatu identitas tertentu atau seperti apa Pak Wahibul? Ya, tentunya seperti itu Mbak Citra. Jadi harus terdaftar di BP2MI. Oke, Dan itu harus syarat mutlak seperti baik. itu. Nah, berarti Blaster jangan lupa untuk PMI harus yang terdaftar di BP2MI, dan itu nanti bisa dicek di laman BP2MI apakah status PMI-nya masih berlaku atau tidak. Seperti itu Pak Betul Wahibul ya? sekali Mbak Citra. Berarti untuk PMI yang terdaftar di BP2MI secara resmi akan mendapatkan pembebasan 2 unit HKT bebas bea masuk dan PDRI-nya. Betul sekali, dan tentunya itu dalam 1 kali pendaftaran dalam periode 1 tahun. Oke, berarti kalau misalkan PMI ini bulan Juni pulang ke Indonesia, Baik. dia sudah menggunakan fasilitas yang pembebasan 2 HP free seluruhnya. Nanti dia Desember akan kembali lagi nih ke Indonesia dengan membawa 2 HP lagi. Berarti dia sudah tidak bisa menggunakan fasilitas PMI-nya ya Pak Betul Wahibul? sekali, karena ya betul. Tapi dia apakah masih mendapatkan fasilitas pembebasan yang $500? Baik, secara prinsip ketika status sebagai penumpang yang datang dari luar negeri ke dalam negeri itu tetap memperoleh hak sebagai penumpangnya. Baik, berarti masih dapat $500. Betul sekali. Jangan lupa juga untuk scan barcode 2 kali di bandara ya Pak Wahibul. Betul sekali. Baik, dan bagi Blaster yang sudah pernah registrasi IMEI di bandara atau di kantor pelayanan, boleh dong diceritakan pengalamannya di kolom komentar ya, supaya nanti yang belum pernah registrasi IMEI bisa dibaca-baca. Seperti itu. Dan kalau misalkan Blaster sudah pernah registrasi IMEI di Bea Cukai, sudah mendapatkan tanda terima, tapi ternyata IMEI-nya masih belum aktif. Ya. Nah, silakan bisa menghubungi kantor Bea Cukai terdekat untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Baik, seperti itu Mbak Citra. Baik. Ini ngomong-ngomong, boleh dong saya minum kopinya? Boleh, silakan. Oh ya, saya lupa. Kita minum dulu. Izin ya. Mantul Mbak Citra. Baik, berarti untuk PMI ini ketika mereka sudah registrasi IMEI di bandara, sudah scan barcode 2 kali, terus ternyata nggak keburu, dia tetap bisa daftar di Bea Cukai terdekat ya Pak Wahibul? Betul sekali, seperti itu. Nah, kalau nih ya, ada kasus yang ini berkali-kali Blaster itu DM kita di Instagram atau WhatsApp kita itu selalu bertanya, Kak, kalau kita beli HP-nya di Indonesia, tapi terus tiba-tiba IMEI-nya nggak bisa, kita bisa nggak daftar di Bea Cukai? Bisa nggak sih Pak Wahibul? Nah,
Inilah sebenarnya prinsip awal kenapa harus registrasi atau pendaftaran IMEI di Bea Cukai. Yang tentunya Bea Cukai itu berhubungan dengan kedatangan dari luar negeri, termasuk orang dan juga barangnya. Ya. Jadi kalau itu di dalam negeri, karena ini pendaftaran eh, IMEI itu harus dipastikan bahwasanya barangnya ini legal dan benar-benar berasal dari Luar luar negeri. negeri, Kalau dari dalam negeri baik. secara otomatis tidak Bisa. Karena bisa. kalau kita beli di dalam negeri seharusnya sudah kewajiban distributor ya Betul Bapak Ibu sekali, untuk karena IMEI ini itu. kalau misalkan nanti diproduksi atau diimpor dalam bentuk umum oleh perusahaan, itu secara otomatis pada saat pendaftaran impor barang oleh perusahaan itu sudah didaftarkan IMEI-nya. Baik. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Selanjutnya nih Pak Wagul untuk penutup mungkin ya, ini penutup pertanyaan dari saya Siap. mewakili para blaster. Oke. Misalkan Mm-mm. saya dari luar negeri, saya mau registrasikan IMEI, tapi saya nggak tahu nih caranya gimana. Boleh nggak sih disimulasikan mulai awal sampai berhasil nih IMEI-nya Baik. terdaftar? Jadi begini, saya coba Baik. mensimulasikan saya sebagai pelancong nih yang dari Malaysia ini mau Baik, ke oke. Indonesia nih. Ya. Jadi begini, ketika saya mau berangkat, itu sebelumnya saya ngisi namanya ECD. Ya. Jadi formulir itu formulir untuk memberitahukan barang bawaan saya sebagai penumpang. Oke, custom declaration ya. Custom declaration dalam bentuk elektronik. Nah, di situ setelah saya memberitahukan di ECD, saya tidak lupa mendaftarkan IMEI karena saya mendeklar ada HKT di custom declaration saya. Nah, itu pendaftarannya saya melalui web beacukai.go.id. Kemudian bisa juga saya mengakses melalui mobile Bea dan Cukai. Nah, setelah saya sampai di bandara tujuan, dalam hari ini Juanda semisal, itu saya akan langsung mendatangi petugas untuk memberitahukan custom declaration saya, barcode-nya kita scan, kemudian dan barcode yang terkait pendaftaran IMEI juga kita scan. Nah, setelah itu ketika nanti finalnya ada di situ selesai, berarti sudah selesai. Sudah selesai untuk pendaftaran IMEI. Akan tetapi ketika pada saat di scan itu ada klausul atau notifikasi penelitian lebih lanjut nih, bisa langsung diselesaikan di Juanda juga. Ya. Akan tetapi ketika saya memang buru-buru, nah ini ada fasilitas dari Perdirjennya yaitu 5 hari. Yang tadi ya, betul. Nah, karena saya buru-buru, yang penting saya sudah scan dan muncul klausul penelitian lebih lanjut, saya tujuan akhir Blitar, saya nanti akan mendaftar ke Bea Cukai Blitar. Nah, seperti itu Mbak Citra. Oke, intinya jangan lupa scan barcode 2 kali tentunya ya Bapak Ibu. Ya. Betul sekali. Dan teman-teman yang ragu-ragu atau yang sampai di bandara masih bingung nih, tetap cari petugas Bea Cukai. Oh ya, itu lagi. Jadi seandainya ini karena buru-buru ini ngejar pesawat dan ternyata belum sempat registrasi IMEI nih ya. Kok ngejar pesawat gimana ya? Nah, itu langsung aja datangin ke petugas. Yang tentunya bawa paspor, boarding pass, dan data pendukung lainnya untuk dibantu teman-teman Bea Cukai. Datangin ini petugas Bea Cukai untuk mendaftarkan IMEI-nya. Seperti itu. Intinya kita nggak boleh malu bertanya, tidak boleh takut bertanya. Betul sekali. Nggak apa-apa ditanyakan saja ke petugas Bea Cukai ya. Nah, ini maaf saya ada kelupaan lagi nih Pak Wahibul, ada pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Kalau registrasi IMEI di Bea Cukai itu permanen apa enggak? Ini ada yang ragu-ragu nih teman-teman. Baik, ketika sudah terregistrasi dan bisa menggunakan kartu seluler yang diproduksi di dalam negeri di Indonesia, tentunya itu berlaku seumur hidup. Maksudnya ya seumur HKT-nya. Iya, berarti permanen ya Blaster. Permanen. Jadi nggak ada kita yang 1 tahun, berlaku 1 tahun atau 6 bulan nggak ada ya Pak? Wah, itu perlu ditanya itu. Kalau misalkan berlakunya parsial seperti itu perlu dipertanyakan. Dan tentunya Mbak Citra mungkin tambahan, ketika sudah terdaftar dan HP itu misalkan di bawah ini pas kita lagi jalan-jalan ke luar negeri lagi itu, pas masuknya lagi ya nggak usah didaftarkan lagi. Oh iya, tentu dong tidak usah didaftarkan lagi. Karena itu dalam selain permanen itu kan dari dalam negeri sudah statusnya, bukan dari luar negeri dan pasti sudah bisa digunakan. Seperti itu. Nah, untuk setelah pendaftaran IMEI ini pasti
emailnya akan langsung aktif dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Masih tetap ya Pak Wahibul? Masih tetap seperti itu. Masih tetap. Nah, setelah registrasi email dilakukan dan berhasil maksimal 2 kali 24 jam ya Pak Ya. Wahibul. Nah, itu teman-teman juga bisa cek status pendaftaran registrasi emailnya di website beacukai.go.id atau bisa klik aja di Google cek email Bea Cukai ya, Betul Pak Wahibul sekali ya. Mbak Nah, Citra. tinggal seperti masukkan itu. aja emailnya, kemudian dimasukkan captchanya dan diklik, nanti akan muncul status emailnya. Untuk menghindari penipuan juga yang Betul mengatasnamakan. sekali. Atau ada atensi dari Pak Wahibul untuk Blaster nih? Oh, tentunya ada dong buat teman-teman Blaster nih. Ketika atensinya ini, ketika datang dari luar negeri ke dalam negeri sebagai penumpang, pastikan untuk melakukan registrasi di terminal kedatangan agar memperoleh fasilitas pembebasannya. Tentunya pastikan juga datang ke petugas bea dan cukai, bukan yang lain. Seperti itu Mbak Citra. Baik Pak Wahibul, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini di podcast kita Blast. Siap. Nah, teman-teman yang belum nonton registrasi email part 1, karena ketentuannya masih sama ya, jadi silakan nonton dulu. Dan di podcast ini kita tekankan lagi bahwa ada fasilitas untuk pekerja migran Indonesia atau PMI, yaitu pembebasan sebanyak 2 unit HKT. Jangan lupa daftarnya di bandara. Scan barcode 2 kali. Blaster, thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan podcast selanjutnya, karena kita akan membahas lagi tentang barang kiriman PMI ini, Pak Wahyu. Dengan narasumber yang lain. Padahal tadi saya sebenarnya kepengen dulu dikit, tapi ya sudah. Ya. Ada masternya yang lebih Ya. kepengen lagi. Betul. Ya. Stay tune dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.